Faman lam yakun shadiqan, siapa yang tidak benar, tukang tipu, mengada-ngada, fazuhuru misliha alaihi la yajuzu, maka munculnya karamah itu tidak mungkin. Tapi dia bisa buat-buat begini, berarti sihir, berarti dia berkawan dengan jin, berarti dia berteman dengan setan, bukan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Munculnya karamah itu kepada orang yang cukup syarat untuk menjadi wali Allah. Tidak semua yang ganjil dikatakan karamah, seperti kata Imam Syafi'i tadi. Saya lihat dia berjalan di atas air, kemudian terbang di udara, bagi saya tidak ada nilainya. Sampai saya lihat bagaimana dia menerapkan sunnah Nabi SAW. Jadi ada karamah Auliaur Rahman, ada was-was Aulia'is syaitan. Karamah diambil dari kata karama, kaf ra mim, artinya mulia. Allah memuliakan seorang hamba, diberinya karamah. Kalau kepada seorang nabi, mukjizat. Kalau kepada seorang wali yang dia pilih, karamah. Qala al-ustaz, qala al-musannif rahimahullah, penulis kitab ini bernama Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, zuhurul karamati 'alal awliya'i jaizun, munculnya, wujudnya, adanya karamah bagi seorang wali hukumnya jaiz. Hukumnya jaiz, boleh. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz, maka hukumnya jaiz. Untuk apa munculnya karamah kepada bagi seorang wali? Wa zuhurul karamati alamatu sidqi man zaharat alaihi fi ahwalihi. Munculnya karamah pada diri seorang wali merupakan tanda kebenarannya, bahwa wali itu benar, bukan penipu, bukan pembohong. Man zaharat alaihi fi ahwalihi, orang yang diberikan Allah suatu maqam tertentu. Maqam hasil usaha dia, ahwal atau hal adalah pemberian Allah, anugerah yang diberikan Allah kepada dia. Itu si fulan itu diberikan Allah hal itu, suatu kondisi, buah dari prestasi riyadhah dia, diberikan Allah hal. Orang nggak percaya, mana buktinya? Ada beberapa karamah dia. Faman lam yakun shadiqan, siapa yang tidak benar, tukang tipu, mengada-ngada, fazuhuru misliha alaihi la yajuzu, maka munculnya karamah itu tidak mungkin. Tapi dia bisa buat-buat begini, berarti sihir, berarti dia berkawan dengan jin, berarti dia berteman dengan setan, bukan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Munculnya karamah itu kepada orang yang cukup syarat untuk menjadi wali Allah, fi ma'na tasdiqihi fi halihi, sebagai bukti kebenarannya, kejujurannya, sebagai bukti bahwa pernyataannya itu adalah benar. Sebagaimana ada mukjizat pada Nabi untuk membuktikan bahwa pernyataannya saya Nabi itu adalah benar. Wa takallaman nasu fil farqi bainal karamati wa bainal mu'jizati min ahlil haqqi. Para ulama sudah membahas perbedaan antara karamah dan mukjizat bagi orang-orang yang benar. Ammal imamu Abu Bakar ibnu Fawraq, Imam Abu Bakar ibnu Fawraq berkata, al-mu'jizatu dilalatus sidqi. Mukjizat itu adalah bukti kebenaran lil anbiya, bagi para nabi. Summa ini da'a sahibuha an-nubuwata, kalau ada orang mengaku nabi, fal mu'jizatu tadullu ala sidqihi fi maqalatihi, maka mukjizat itulah menjadi bukti benar ucapannya. Wa in asyara sahibuha ilal wilayati, kalau ada orang yang dikatakan dia itu wali Allah, dallatil mu'jizatu ala sidqihi, maka bukti dia benar itu adalah adanya karamah. Li jawazi ayyakuna dzalika makran,
Dan wali tidak dapat memastikan itu karamah, la yuqta, tidak qat'i. Kenapa? Li jawazi ayyakuna dzalika makran. Boleh jadi yang terjadi pada dirinya itu bukan karamah tapi makron, makar, tipuan. Sama bentuknya. Bagaimana cara membedakannya itu karamah dengan makar? Masuk kita ke dalam hutan. Di dalam hutan itu banyak pokok kayu dan burung-burung berkicau. Begitu sampai ke dalam hutan, hutan rindu sempadan, sampai ke dalam, tiba-tiba burung-burung dengan ikan-ikan di kolam itu dan pokok kayu itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya abdas somad. Saya nggak yakin. Dengar sekali lagi, memang begitu juga. Assalamualaikum ya abdas somad, kata pokok kayu dan burung-burung. Apakah itu dapat dipastikan karamah? Belum tentu. Bagaimana cara membedakannya? Kata Imam Saraj At-Tusi, kalau dalam hatimu ada rasa takut kepada Allah, berarti karamah. Tapi kalau dalam hatimu ada rasa bangga, akulah dia, berarti makar. Kau sedang tertipu. Dia ada sama mukjizat. Mukjizat qat'i, pasti disuruh Allah Ta'ala. Makanya hati-hati bagi orang yang melihat aneh-aneh lalu dikatakan karamah. Kalau dia karamah, waliullah. Kalau dia tertipu, wali setan. Wa qala auhadu fannihi fi waqtihi. Dia yang tunggal, dia yang alim. Al-Qadi Abu Bakar Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Innal mu'jizati takhtassu bil anbiya. Mukjizat itu hanya para nabi saja. Wal karamatu takunu lil awliya. Karamat itu pada wali. Wal karamatu fi'lu ma la muhalata. Karamah artinya melakukan suatu perbuatan yang tidak biasa, bisa dilakukan. Lianna makana qadiman lam yakun lahu ikhtisasun bi ahadin. Dan perbuatan itu muhdas. Perbuatan itu perbuatan yang baru. Lawan dari muhdas qadim. Qadim yang kekal, azali, tak berawal tak berakhir, itu Allah Ta'ala. Lianna makana qadiman, adapun amal yang perbuatan yang qadim lam yakun lahu ikhtisasun bi ahadin. Itu bukan perbuatan manusia. Wa huwa naqidun lil 'adah. Wa tahsulu, karamah itu terjadi fi zamanit taklif, pada waktu taklif. Waktu taklif itu kapan? Sejak akil baligh sampai mati. Itu maksud waktu taklif. Anak kecil tidak taklif. Taklif artinya dibebani hukum wajib, salat wajib sampai mati. Sesudah mati tidak lagi. Wa tazharu ala 'abdin, karamah itu muncul pada diri seorang hamba, takhsisan lahu, karena Allah mengkhususkan dia, membedakan dia dari orang awam. Wa tafdilan, karena Allah melebihkan dia. Jadi kenapa Allah kasih dia karamah? Karena Allah mengkhususkan dia dari umum. Yang nonton bola tiketnya khusus, VVIP, itu karamah. Yang layar tancap enggak karamah, karena enggak khusus. Tafdilan, punya kelebihan. Wa qad tahsulu bi ikhtiyarihi wa du'aihi. Bisa juga terjadi karena usahanya dan doanya. Tapi sama-sama wa qad la tahsulu lahu. Bisa juga enggak terjadi. Wa qad takunu bi ghairi ikhtiyarihi fi ba'dil awqat. Bisa juga terjadi bukan karena kehendaknya. Dia jalan, tiba-tiba ketika dia jalan itu di atas jembatan itu putus. Semua orang jatuh mati, dia selamat. Nah, itu dia nggak sadar. Waqad takunu bi ghairi ikhtiyari fi ba'dil awqat. Dia bukan karena kemauan dia. Walam yu'mar wali biddi'a'il khalqi ila nafsihi. Wali tidak diperintahkan Allah untuk mengaku wali. Walau azhara syai'an min dzalika ala man yakunu ahlan lahul lajaza. Walau azhara syai'an min dzalika ala man yakunu ahlan lahu lajaza. Lam yu'mar wali, tidak diperintahkan si wali biddi'a'il khalqi ila nafsihi,
untuk mengaku menciptakan sesuatu pada dirinya. Jadi dia nggak ngaku ini saya, ini enggak. Dibalikannya kepada Allah. Walau azhara syai'an min dzalika ala man yakunu ahlan lahu lajaza. Seandainya boleh ngaku-ngaku begitu, berarti dia punya kemampuan. Enggak, dia tak ada punya kemampuan. Yang punya kemampuan itu Allah. Allah berikan pada dia. Waqtalafa ahlul haqqi fil wali. Para ulama berbeda pendapat tentang wali. Hal yajuzu an ya'lama annahu waliyun amla. Apakah wali itu boleh tahu bahwa dirinya wali atau enggak boleh? Wali itu tahu enggak kalau dirinya wali? Karena Imam Abu Bakar bin Fawraq berkata, la yajuz, tak boleh. Li'annahu yaslubuhul khauf wa yujibu lahul amn. Seorang wali enggak boleh tahu kalau dirinya wali. Karena kalau dia tahu dirinya wali, maka lepaslah dua dari dirinya. Pertama, takutnya hilang. Yang kedua, dia merasa aman. Nyantai aja bro, kita kan wali. Itu kata Imam Abu Bakar bin Fawraq. Jadi kalau menurut Imam Abu Bakar bin Fawraq, wali-wali itu pun dia tetap ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa nggak aman, nggak tentram. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau diri dia wali. Beda sama Nabi. Kalau Nabi tahu dia Nabi. Wa kana al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq yaqulu ikhtilaf. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yaqulu bijawazi, boleh. Jadi seorang wali itu boleh kalau dia tahu dirinya wali. Wa huwal ladzi nu'assiruhu wa naqulu bihi. Lalu kemudian Imam Al-Qusairi condongnya kemana? Imam Qusairi condong pada pendapat Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Ini guru dia paling dekat. Walaupun Imam Abu Bakar bin Fawraq guru dia juga, tapi selalu dia kutip Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Walaysa dzalika biwajibin fi jami'il awliya'i. Tapi itu enggak wajib pada semua wali-wali. Hatta yakuna wa kullu waliyin ya'lam annahu wali wajiban. Tidaklah setiap wali itu wajib tahu bahwa dirinya wali. Jadi tidak ada aturan setiap wali mesti tahu dirinya wali. Banyak juga wali yang tak tahu dirinya wali. Yang menyakit, yang memalukan itu enggak wali, ngaku wali, ngerasa wali. Karomah adalah hal atau kejadian luar biasa yang sulit diterima akal dan kemampuan manusia biasa. Pada umumnya, karomah terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali. Salah satu wali yang menerima karomah dari Allah adalah Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama, wali, dan tokoh sufi yang sangat dihormati dalam agama Islam. Beberapa karomah Abdul Qadir Jailani termaktub dalam sejumlah kitab dan masih banyak yang belum mengetahuinya. 9 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. 1. Menghidupkan orang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati terdapat dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Hal ini bermula dari perdebatan antara orang Nasrani dan orang Islam soal keagungan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Menurut orang Nasrani itu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati. Syekh Abdul Qadir pun mengatakan kalau dia bisa menghidupkan orang mati meskipun bukan seorang nabi. Pada saat itu pula, di hadapan orang Nasrani itu, dia membelah kuburan dan menghidupkan orang mati. Seketika, orang Nasrani itu takjub dan masuk Islam. 2. Buah jatuh dari langit. Diceritakan oleh Abdullah Al-Masali. Salah satu karomah Syekh Abdul Qadir ialah buah jatuh dari langit. Hal ini bermula ketika Al-Mustanjid, seorang khalifah Abbasiyah, datang ke rumah Abdul Qadir Jailani untuk meminta nasihat. Dia juga meminta buah apel langka di tanah Irak untuk menenteramkan hatinya. Melalui tangan Abdul Qadir Jailani, apel itu jatuh dari langit ketika dia menengadahkan tangannya ke langit dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, apel untuk khalifah tercium bau busuk banyak ulat saat dikupas, sedangkan untuk Abdul Qadir Jailani beraroma harum dan manis. 3. Menghidupkan hewan yang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah menghidupkan hewan yang mati. Hal ini terdapat pada kitab Jami'u Karamat Al-Auliya ketika seekor burung tiba-tiba mati karena kotorannya terkena jubah sang wali saat berwudu. Melihat itu, Abdul Qadir membersihkan jubah dan memberikannya pada fakir miskin sebagai tebusan burung yang mati. Dia juga menghidupkan burung dan ayam yang sudah mati dengan karomahnya. Salah satunya adalah menyambungkan kepala burung yang terputus.
4. Menaklukkan musuh dari jauh. Dalam buku Jawahir Al-Asani, ala Lujain Al-Dani, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah menaklukkan musuh dari jauh. 5. Terbang ke udara. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang sulit dipercaya adalah terbang ke udara. Dia mampu melayang-layang di udara tersebut. Tak cuma itu, dia juga berdakwah sambil terbang ke angkasa. 6. Membuat bangsa jin takluk. Karomah lain yang ada pada Abdul Qadir Jailani adalah mengajari ilmu agama Islam pada jin jahat. Hal ini bermula ketika wali asal Iran itu diikuti jin saat berada di sebuah padang pasir tandus. 7. Berjalan kilat. Konon, Syekh Abdul Qadir Jailani juga bisa berjalan dengan kilat. Karomah yang satu ini memang sulit diterima akal manusia, namun kabarnya terjadi pada sang wali. Hal tersebut terjadi saat Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan perjalanan panjang hanya dengan waktu 1 jam. Padahal, perjalanan tersebut umumnya ditempuh selama 12 hari. 8. Berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Karomah Abdul Qadir Jailani ini terkenal di kalangan masyarakat Muslim Iran. Syekh Abdul Qadir Jailani mampu berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Hal ini bermula ketika dia diundang berbuka puasa oleh 70 muridnya di rumahnya masing-masing. Tidak ada yang mengetahui pada waktu yang sama, Syekh Abdul Qadir Jailani ada di antara mereka dalam waktu bersamaan. 9. Menghentikan hujan. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mampu menghentikan hujan saat berceramah. Menurut Syekh Ali bin Musafir, ini bermula saat orang-orang meninggalkan majelis ketika hujan turun lebat. Namun, dengan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, hujan lebat itu berhenti saat dia menengadahkan tangan dan kepalanya seraya berdoa. Ketika bicara tentang karamatul aulia, kita selektif. Ahlus sunnah itu selektif. Tidak semua yang ganjil dikatakan karamah, seperti kata Imam Syafi'i tadi. Saya lihat dia berjalan di atas air, kemudian terbang di udara. Bagi saya tidak ada nilainya. Sampai saya lihat bagaimana dia menerapkan sunnah Nabi SAW. Jadi ada karamah Auliaur Rahman, ada waswas Aulia Syaitan. Karamah Auliaur Rahman seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Al-Furqan baina Auliaur Rahman wa Aulia Syaitan. Ada beberapa ciri. 1, karamah itu tidak dituntut, tidak dipelajari. Kalau dituntut dia pelajari, kalau kata Ilmi mengistilahkan diulang-ulang kembali, bisa digunakan kembali, itu bukan karamah, itu lemu, itu sihir. Nah, itu sihir. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan orang mendapatkan karamah. Karamah namanya karamah, kemuliaan dari Allah SWT. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, dan dia tidak diulang-ulang itu. Yang kedua, tidak bisa dititiskan. Ayahnya kiai, ayahnya wali, lalu anak-anaknya, cucu-cucunya diwali semua. Tidak. Jadi tidak ada titisan. Ayah kiai, anak gus, tidak. Itu tidak berlaku dalam karamah. Nah, langsung otomatis jadi gus, walaupun tak pernah nuntut ilmu. Yang ketiga, bahwasanya ini sebagaimana tidak dititiskan, kemudian tidak dipelajari, kemudian datangnya tidak direncanakan. Seperti tadi, saya tidak mengetahui itu. Cuman dia seperti kata tadi, dia harus menyeberang, tidak ada jalan kecuali dengan masuk ke dalam sungai ini. Lalu Allah berikan karamah. So, kalau dia tidak diberikan karamah, tenggelam pasukan di dalam. Ya, karena sungai Tigris itu dalam. Otomatis nanti mereka tidak ada nilai tawakalnya. Maka Allah tunjukkan, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan bertawakal Allah cukup baginya. Maka Allah berikan seolah-olah mereka berjalan di atas ini. Kemudian karamah Auliaur Rahman itu adalah karena taat beragama. Ini orang tidak taat beragama tiba-tiba pula karamah. Berilmu tidak, menerapkan sunnah tidak, dan kadang-kadang amalannya pun sudah ditinggalkannya. Karena ada istilahnya sampai makom tertentu, dia tidak wajib lagi melaksanakan aturan syariat. Ini kan syariat di kulit-kulit, dia sampai pada hakikat. Ini juga pembohongan yang dilakukan oleh orang tertentu. Oleh itu, ini diantara ciri-ciri daripada al-karamah. Nah, selebih daripada itu, kalau dia pakai komat komit, baca zikir tertentu, ini gunanya untuk ini tanda itu bukan
karamah sihir. Yang kedua, bisa dipelajari, bisa dituntut, ada pesantren untuk jadi kebal misalnya, walaupun bacanya selawat, walaupun bacanya zikir tertentu. Karena zikir itu kalau tidak mengikuti aturan syariat bisa jadi sihir.